Salam Marinir. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Korps Marinir TNI Angkatan Laut menerima hibah bahan seluas 55 hektar dari pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditandai dengan penandatanganan serah terima antara Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi dan Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safarudin Jarot MP bertempat di ruang rapat Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 1 Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri taklimat akhir audit ketaatan dan kinerja Inspektorat Jenderal TNI periode 2 tahun 2026 Komando Satuan Wilayah Jakarta yang berlangsung di Gedung Tribuana Kopassus di Jantung, Jakarta Timur. Kegiatan taklimat akhir tersebut dipimpin oleh Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayor Jenderal TNI Dr. Alvis Anwar. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri pembukaan uji naskah 2 Doktrin TNI Angkatan Laut Jala Seva Jayamahe yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin dan dilaksanakan di Gedung Neptunus Denmam Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Asisten Komunikasi dan Elektronika Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi memimpin kegiatan paparan rencana garis besar pelatihan pengawak sistem komunikasi satelit BMP 3F Pasmar 1 tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat Sekomlek Gedung Agus Subekti Markas Komando Korps Marinir Jakarta Pusat. Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tempur prajurit melalui keikutsertaan dalam latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun anggaran 2026. Sebelum keberangkatan, Asisten Operasi Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Rahman Hendrata Anggorojati memberikan briefing awal kepada prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Latma Multilateral RIMPAC tahun 2026 di ruang rekreasi Yonif 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2026, Pasmar 1 menerima asistensi dari tim zona integritas reformasi staf perencanaan dan anggaran TNI AL yang dilaksanakan di Holding Room Unit 6 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kehadiran tim zona integritas TNI AL tersebut disambut langsung oleh Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Rino Rianto. Mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Ilida Sili sebagai bentuk komitmen Pasmar 1 dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan prima menuju WBBM tahun 2026. Dalam rangka menghadapi perkembangan situasi nasional, Pasmar 1 menyiapkan 3 satuan setingkat batalion untuk mengikuti gelar kekuatan pengamanan ibu kota yang dilaksanakan di lapangan Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personil dan material tempur Pasmar 1 agar senantiasa siap melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, responsif, dan optimal dalam mendukung stabilitas keamanan nasional.
Komandan Pasmar II Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menerima piagam penghargaan atas kontribusi pembayaran pajak tahun 2025 didampingi Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Parian, serta Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II, Irawan Eka Saputra, bertempat di Mako Pasmar II, Kesatrian Marinir Mukiat Gedangan, Sidoarjo. Komandan Pasmar II Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dilaksanakan di kampus UI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Gunung Anyar, Surabaya, mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. Kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. Hajah Hovifah Indar Parawangsa, MSI. Komandan Pasmar III Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat meninjau secara langsung pelaksanaan latihan Bulan Komando Gelombang 5 yang dilaksanakan prajurit petarung Pasmar III di kawasan Taman Wisata Alam, Jalan Sorong Klamono kilometer 14, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memperkuat sinergitas antar instansi serta membangun komunikasi yang harmonis dengan unsur pemerintahan di wilayah Papua Barat, Komandan Pasmar III Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat melaksanakan courtesy call ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat di Manokwari. Komandan Pasmar III Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat tiba di Bandara Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meninjau secara langsung para atlet dayung Pasmar III yang tengah menjalani training center sebagai bagian dari program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Dalam rangka memperkuat sinergitas dan membangun komunikasi strategis antar satuan TNI Angkatan Laut di wilayah Papua Barat, Komandan Pasmar III Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat melaksanakan courtesy call ke fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal perang TNI Angkatan Laut Manokwari, Papua Barat. Dalam rangka kegiatan rutin bulanan prajurit Anggaraksa Yonif 7 Marinir yang dipimpin langsung oleh Letda Marinir Ardiansah selaku perwira Batalion Infanteri 7 Marinir melaksanakan kunjungan sosial ke Yayasan Panti Asuhan As-Saruna Pahoman Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian, kasih sayang, serta mempererat tali silaturahmi dengan anak-anak yatim piatu melalui pemberian perhatian dan dukungan moral guna menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Dalam rangka menyambut perayaan tradisional masyarakat Pantai Lampon 1 Suro tahun 2026, Komandan Pusat Latihan Pertempuran Marinir 7 Lampon memimpin kegiatan apel bersama yang dilanjutkan dengan aksi bersih pantai di sepanjang Pantai Lampon Bayumangi. Kegiatan tersebut diikuti oleh personil jajaran TNI Polri, instansi terkait, para pelajar serta berbagai elemen masyarakat. Wujud nyata sinergitas dan kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Satgasmar Pamtas Mobile RI Papua Nugini Yonif 2 Marinir bersama Kodim 1703 Dijai Polres Dijai Satgas Wilayahan Yonif 711 Raksatama serta masyarakat setempat dengan melaksanakan pengamanan dan pembersihan komplek YAPIS atau Yayasan Pesantren Islam yang meliputi SD, SMP, dan pesantren As-Siddiq Wat GT, Kabupaten Dijai, Papua Tengah, yang sebelumnya menjadi korban pembakaran oleh orang tidak dikenal. Kehadiran prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut di wilayah perbatasan tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh prajurit Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Gobang 7 Yonif 9 Marinir yang melaksanakan gotong royong bersama masyarakat Kampung Fuok, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya.
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut di tingkat internasional. Kolonel Marinir Tri Yuda Ismanto berhasil menyelesaikan pendidikan setingkat Lemhanas di National Defense University Amerika Serikat dan resmi meraih gelar Master of Arts Strategic Security Studies setelah menempuh pendidikan intensif selama 11 bulan. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh prajurit Batalion Infanteri 2 Marinir, yaitu Praka Marinir Erwin Simangunsong, yang berhasil meraih medali emas setelah memenangkan pertandingan Kickstretching Bayan Madness Volume 4 kelas 64 kg dengan mengalahkan Hendrikus dalam laga yang digelar di Spike Air Dome Pik 2 Tangerang, Banten. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan berikan yang terbaik untuk Korps Marinir. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Sweva, Jaya Mahe, Marinir.